Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, yang jika kita hitung satu persatu tidak akan sanggup kita menghitungnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut menjadi idola sejati kita, yang telah mengubah zaman dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Dwi Rafli, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya, jadi teman-teman, berdirinya saya di sini bukan untuk ceramah ataupun menyampaikan ilmu, karena saya masih fakir ilmu dan harus masih banyak belajar. Tapi berdirinya saya di sini hanya sekedar sharing kepada teman-teman tentang apa itu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Ya, jadi ada yang berpendapat, pendapat yang pertama, yakni bahwasannya surat Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah, lalu surat Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Itu pendapat yang pertama. Namun pendapat ini masih lemah. Kenapa? Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak kejanggalan-kejanggalan. Contohnya, lantas surat yang diturunkan selain di kota Mekah dan Madinah itu disebut surat apa? Nah, lalu ada pendapat yang kedua, di mana para ulama sepakat bahwasannya pendapat ini lebih kuat gitu, dan yang paling kuat. Jadi surat Makkiyah itu diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah, dan surat Madaniyah itu diturunkan setelah Rasulullah berhijrah. Nah, gitu. Kapan Rasulullah berhijrah? Jadi Rasulullah kan itu berdakwah mulai pada usia di 40 tahunnya gitu. Nah, itu masih di Mekah. Lalu kapan berhijrahnya? Ketika 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. 13 tahun kemudian Rasulullah berhijrah ke kota Yathrib, yang sekarang kita kenal dengan kota Madinah ya. Jadi Rasulullah berhijrah. Lantas ketika Rasulullah sudah berhijrah, itu disebut dengan surat, kalau misalnya sudah diturunkan suratnya, itu disebut dengan surat Madaniyah gitu. Lalu waktu itu kan Rasulullah pergi lagi ke kota Mekah untuk haji wada. Tetap saja itu disebut dengan surat Madaniyah karena diturunkan setelah Rasulullah berhijrah, meskipun diturunkannya di kota Mekah gitu, teman-teman. Oke. Jadi selanjutnya perbedaan dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ya ini adanya surat sajadah. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa ngelihat di surat Al-Alaq ya, di ayat terakhirnya itu ada tanda, itu namanya surat sajadah gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu ada ayat sajadahnya. Dan surat-surat yang ada ayat sajadahnya selain Al-Alaq itu disebut dengan surat Makkiyah gitu, teman-teman. Yang kedua, adanya kata kala ya. Ada banyak di Al-Quran kata kala gitu. Dan yang ada kata kalanya ini suratnya disebut dengan surat Makkiyah gitu, teman-teman ya. Contohnya ya, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu teman-teman. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ngedengar ada ayat yang berbunyi kala awalnya, teman-teman bisa langsung simpulkan bahwasannya itu adalah surat Makkiyah gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga, yakni adanya ya ayuhan nas dan ya ayuhal ladzi. Oke. Jadi kalau misalnya surat Makkiyah itu ya ayuhan nas diawali dengan ya ayuhan nas. Lalu kalau misalnya surat Madaniyah itu diawali dengan ya ayuhal ladzina gitu, teman-teman. Teman-teman kan sering baca dan sering dengar. Jadi perbedaannya itu, teman-teman. Kecuali di surat Al-Hajj, teman-teman, di surat Al-Hajj ya, karena ada ya ayuhan nas dan ya ayuhal ladzi gitu di dalam satu surat itu gitu, teman-teman. Oke. Selanjutnya yang keempat, yakni adanya kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu, teman-teman gitu. Adanya kisah-kisah nabi tentang terdahulu, contohnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, dan Nabi Yusuf, dan nabi yang lain-lainnya. Itu disebut dengan surat Makkiyah juga, teman-teman. Intinya yang ada kisah kenabian sebelum Rasulullah gitu. Ya. Kecuali teman-teman di surat Al-Baqarah gitu. Al-Baqarah adalah surat Madaniyah.
Namun di Al-Baqarah juga terdapat kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu gitu. Jadi kecuali surat Al-Baqarah, teman-teman. Lanjut yang kelima, yakni ada kisah Nabi Adam dan iblis gitu, teman-teman. Jadi ada kisah-kisah tentang Nabi Adam dan iblis di surat-surat tertentu gitu, teman-teman. Nah, itu bisa disimpulkan bahwasannya itu adalah surat Makkiyah, teman-teman. Oke. Lalu ada juga pengecualiannya, teman-teman. Di surat Al-Baqarah juga ada kisah tentang Nabi Adam dan iblis. Nah, jadi Al-Baqarah ini menjadi pengecualian lagi bahwasannya meskipun ada kisah tentang iblis dan Nabi Adam, itu Al-Baqarah tetap disebut dengan surat Madaniyah gitu. Dan yang terakhir perbedaannya yakni adalah bahwasannya di adanya tahaj, teman-teman. Apa itu tahaj? Yaitu kalimat yang berdiri sendiri. Contohnya kayak Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Qaf, dan sebagainya. Itu disebut dengan tahaj. Nah, jika teman-teman menemukan tahaj atau kalimat yang berdiri sendiri seperti tadi, teman-teman langsung bisa simpulkan bahwasanya itu adalah surat Makkiyah gitu, teman-teman. Ya, kecuali surat Al-Baqarah sama Ali Imran, teman-teman. Ya, Alif Lam Mim dan Alif Lam Ra gitu. Meskipun ada tahajnya, tapi kedua surat itu adalah surat Madaniyah, teman-teman. Oke, jadi terkecuali lagi ya, teman-teman. Jadi perbedaannya itu ada 6, teman-teman. Ya. Selanjutnya faedah-faedah ketika kita belajar surat Makkiyah dan Madaniyah itu menurut Syekh Al-Qatan dari kitabnya yaitu Ulumul Quran. Jadi ada 3, teman-teman. Yang pertama yakni untuk memudahkan para mufassir dalam mentafsir Al-Quran gitu, teman-teman. Yang kedua, ini mempermudah para pendakwah pembawaan diksinya gitu, pembawaan gaya bahasanya, karena mengandung entah itu cerita atau hukum surat Makkiyah ataupun Madaniyah gitu. Jadi terbawa di dalam dakwah gitu, bermanfaat. Dan yang terakhir faedahnya adalah mengetahui sirah-sirah nabawiyah gitu, teman-teman. Jadi ada 3 itu. Oke. Kira-kira seperti itu, teman-teman, surat Makkiyah dan Madaniyah, pengertian, perbedaan sama faedahnya yang dapat kita pelajarin gitu, teman-teman. Mungkin itu saja sharing-sharingnya, teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin kurangnya itu memang datangnya dari saya, dan jika lebihnya itu datangnya dari Allah tentu saja ya. Saya juga berterima kasih kepada dosen saya Bu Agustriani selaku dosen Ulumul Quran, dan saya memohon maaf Bu jika ada kata atau kalimat yang salah, tolong dibenarkan ya. Sekian, undur maqala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.